Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini kami masukkan ke timeless reading, yaitu tidak terbatas oleh waktu. Siapapun sahabat kebahagiaan yang mungkin nonton video ini dan kebetulan juga kisah kamu seperti tema kita hari ini adalah jawaban dari semesta. Yang dia lakukan di saat dia off. Apa sih yang dia lakukan ketika mungkin hubungan kamu lagi off sama diri dia? Bagaimana pergerakannya dia? Bagaimana perasaannya dia kepada diri sahabat kebahagiaan? Lalu, kenapa sih dia melakukan hal semacam ini kepada diri kamu? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Temanya yang dia lakukan di saat dia lagi off. Seperti apa energinya? Timeless reading ya sahabat kebahagiaan. Kita cek untuk energinya dia yang saat ini mungkin lagi off sama kamu. Apa sih yang dia lakukan? Apa sih yang dia pikirkan? Kenapa dia bisa seperti ini? Kita cek. Dan di sini Kevin pakai kartu Dreamy Moons Tarot ya, karya Ani Tarasova untuk cek energinya dari semesta. Apa petunjuk dari semesta? Signifikatornya seperti apa? Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energinya dia yang saat ini mungkin hubungannya lagi off sama kamu. Apa sih yang dia lakukan? Apa sih yang dia rasakan? Mengapa dia bisa seperti ini ke kamu? Apakah masih ada perasaan di dalam batinnya kepada diri sahabat kebahagiaan? Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Untuk dia yang saat ini lagi off sama kamu. Ada kartu Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah sebuah pergerakan. Dia semacam ini pada dasarnya memang mungkin bukan ini yang kali pertamanya, tapi udah berkali-kali. Dalam batinnya dia merasa bahwa hubungan aku bersama kamu memang berat. Wheel of Fortune dipengaruhi oleh planet Jupiter, di mana pergerakannya itu justru sangat lambat. Dia merasa keberatan dalam hubungan ini. Apakah dia lagi tidak ada sebuah tekad dan tidak ada sebuah motivasi dalam hubungan ini? Atau justru dia merasa bahwa tidak ada sebuah peluang, tidak ada sebuah keberuntungan dalam hubungan ini bersama kamu? Mungkin dia merasakan sebuah kejenuhan dan titik terendahnya dia ketika ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan. Pada dasarnya, ketika hubungannya baik, dia mendapatkan sebuah pemanfaatan yang cukup positif, cukup menguntungkan untuk diri dia menyukai hal itu. Atau mungkin juga, akibat dari hubungan dia off adalah ketika dia menginginkan sesuatu, tapi dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan dari sahabat kebahagiaan, baik secara materi, baik secara perhatian, ataupun ada hal lain yang mungkin saat ini sedang dia pikirkan. Tapi yang jelas ya sahabat kebahagiaan, siklusnya dia itu akan bergerak. Ini adalah fase kemundurannya dia. Fase kemundurannya dia ketika dia merasa bahwa aku memang berat banget ngejalin hubungan ini sama kamu, yang membuat aku tuh gak berdaya. Bagaimana aku bisa mempertahankan hubungan ini, sementara perasaanku kepada kamu memang kurang begitu yakin. Ada yang dia rasakan semacam ini. Mungkin habis konflik, mungkin habis ada sebuah penolakan
di dalam keintiman kamu bersama diri dia. Tapi ketahuilah, kartunya adalah Wheel of Fortune. Habis gelap terbitlah sebuah terang. Ada sebuah perputaran energi, ada sebuah roda yang berputar. Saat ini dia kondisinya berada di titik paling bawah, titik terendahnya dia. Namun kemudian pasti akan ada sebuah pergerakan. Pergerakannya dia akan dimulai sekitar 1 sampai dengan 10 hari. Dan kedatangannya dia untuk kembali on lagi sama sahabat kebahagiaan identik dengan angka 10. Bisa jam 10 pagi menjelang siang atau jam 10 malam. Namun orang ini masih memperhatikan kamu, baik dari sosial media atau juga dari koneksi batin kamu dengan dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, yang dia lakukan di saat dia off, niat nggak sih dia kayak gini? Dari hatinya dia nggak sih? Ada kartu Three of Wands. Oke, sahabat kebahagiaan, apakah ini adalah hubungan alternatif? Karena Three of Wands di dalam kartu tarot memiliki makna tentang alternatif. Kalau hubungan alternatif, cinta bersegi, cinta apapun, cinta yang rumit, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus dia pilih. Orang ini terjebak di dalam cinta dua hati, di mana dia harus memprioritaskan salah satu di antara kalian. Ketika dia off di sini, mungkin dia lagi fokus sama pemeran utamanya. Dan apakah kamu di sini peran utamanya? Kevin lihat sepertinya kamu bukan peran utama untuk saat ini. Dia lagi memfokuskan apa yang membuat diri dia tuh merasa nyaman. Niat nggak sih kayak gini? Ya ada sebuah keniatan, dia memang sengaja menghindari kamu. Ada niatan diri dia memang sengaja melakukan hubungan semacam ini off sama kamu tanpa ada sebuah kata-kata. Pada dasarnya dia memang ngantungin kamu, nggak ngambil keputusan, nggak ngambil kata-kata, entah itu bertahan atau melepaskan. Tapi yang jelas Kevin melihat untuk saat ini, kamu belum menjadi prioritasnya. Karena ketika dia ngejalin alternatif semacam ini, dia memang nampak keras kepala, sahabat kebahagiaan. Ya, kita balik lagi, hidup itu adalah pilihan. Dia mau seperti itu, mau off, mau on, asalkan sahabat kebahagiaan bisa menyadari tentang baik buruknya sebuah hubungan, baik buruknya kalian bertindak, menyelesaikan di dalam sebuah kedewasaan, itu adalah sumber yang harus kalian cari sih. Ketika hubungan itu terkesan off atau silent treatment, artinya dia memang belum menemukan cara bagaimana untuk bisa menyelesaikan permasalahan kalian. Pada dasarnya hubungan ini memang hubungan yang mungkin lagi berada di tahap keputusan. Dan keputusannya memang diambil ini mungkin adalah keputusan yang berat. Tapi sejatinya orang ini masih akan kembali dan kembali lagi kepada diri sahabat kebahagiaan. Dan saat ini yang dia lakukan adalah dia memang lagi melakukan kegiatan, rutinitas, aktivitas yang menurut diri dia ini bisa menenangkan pikirannya. Karena dia tuh terlalu rumit sama kamu. Ini yang dia rasakan. Sengaja nggak sih kayak gini? Ya ada unsur kesengajaan karena dia pengen menghindari saja. Ini adalah energinya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The High Priestess, sahabat kebahagiaan. The High Priestess di dalam kartu tarot itu identik dengan rahasia. Artinya adalah rahasia. Dia memang menyembunyikan rahasia yang sesungguhnya kepada kamu. Kalau misalkan kamu taunya dia single, ternyata memang ada yang lain. Di kartu Three of Wands, ini adalah alternatif. The High Priestess ini sesuatu hal yang dirahasiakan. Atau mungkin ini adalah pembacaan cinta bersegi-segi. Tapi pada dasarnya orang ini nggak mau berbagi perasaan yang mendalam sama kamu. Dia masih menyimpan apa yang dia rasa kepada kamu. Karena dia lagi males bahas perasaan-perasaan terus. Dia hanya butuh waktu saja sahabat kebahagiaan untuk bisa menenangkan diri. Setelah situasinya kembali menjadi nyaman, sudah dipastikan dia akan kembali kepada diri kamu. Karena ada sebuah janji, karena ada sebuah kesepakatan, karena mungkin ada sesuatu hal yang harus kalian jalani yang belum selesai, sehingga memang kemungkinan paling besar adalah dia akan kembali on sama kamu. Ketika dia off atau ketika dia mati di sini, mati dalam artian keintiman, komunikasi. Pada dasarnya orang ini masih memiliki gairah kepada diri sahabat kebahagiaan. Dia hanya bosan, dia hanya jenuh kenapa hubungannya tuh rumit. Dan dia sendiri yang menciptakan kerumitan ini.
Atau mungkin juga sahabat kebahagiaan juga menciptakan kerumitan yang sama. Sehingga untuk saat ini frekuensi kamu bersama diri dia belum bisa sama. Lagi nyerong dikit. Energinya dia lagi nyerong dikit. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Four of Cup. Sahabat kebahagiaan, dia lagi off kayak gini, diamin dulu aja ya. Diamin dulu aja. Kamu nggak usah bertanya-tanya sama diri dia, pasti dicuekin. Kamu mau menggunakan kata-kata panjang kali lebar, langsung diblokir. Ada unsur kesengajaan karena dia lagi nggak mau diganggu. Simbolnya di kartu Four of Cup ada sosok seseorang yang lagi duduk, lalu dagunya di sini disandarkan sama tangannya. Padahal ada cup yang mau menawarkan sesuatu di sini. Ini adalah sahabat kebahagiaan. Kamu menawarkan sebuah keintiman, tapi dia menolak. Dia hanya bengong saja. Kamu memang lagi nggak dianggap. Di atas kepalanya ini ada simbol titik-titik 3 di atas. Mengindikasi bahwa orang ini lagi memikirkan sesuatu. Bagaimana untuk bisa menerima koneksi ini kembali. Ini simbolnya sahabat kebahagiaan. Karena Kevin tuh akan menjelaskan dari simbol kartu ya, biar sahabat kebahagiaan juga bisa membaca kartu tarot atau paham sedikit-dikit tentang kartu. Ini kan adalah simbol sosok orang. Ini adalah dia. Dan tangan ini adalah kamu menawarkan keintiman atau menawarkan komunikasi, tapi dia nggak nanggepin. Justru dia hanya melihat 3 cup yang ada di depannya dia. Lalu di atasnya ada tanda titik-titik di sini. Ini adalah segi pemikirannya dia. Dia masih memikirkan tawaran untuk kembali atau untuk bisa diajak komunikasi dengan kamu. Dan orang ini memang mungkin lagi butuh ruang untuk diri sendiri. Karena dia ngerasa berat dan keberatan dalam hubungan ini. Ya udah sahabat kebahagiaan. Ini kesempatan kamu untuk self love. Gak usah ngikutin energinya dia. Capek sahabat kebahagiaan. Karena dia masih keras kepala dan gak akan nanggepin kamu. Gak usah cari cara untuk menghubungi diri dia. Lebih baik self love, tarik energi. Aku dicintai, aku diberkati, aku dilindungi. Aku adalah sumber kebaikan. Yang akan datang kepada diriku adalah orang-orang terpilih. Yang akan datang kepadaku adalah orang-orang yang terpilih. Jika dia bukan orang yang terpilih, maka dia gak akan bisa ngimbangin vibrasi kamu yang meningkat. Afirmasikan di dalam diri sahabat kebahagiaan bahwa aku adalah orang yang memiliki value. Seseorang yang datang kepada diriku adalah orang yang memiliki value. Aku adalah pencipta realitas kehidupan. Aku adalah pencipta energi kasih tak terbatas. Dia yang saat ini sedang off akan kembali kepada diriku, dan aku adalah penguasa cintanya di sini. Afirmasikan hal itu ketimbang sahabat kebahagiaan sedih atau mencoba untuk hubungin dia, kepoin dia. Capek sendiri sahabat kebahagiaan. Sekarang nggak usah waktunya untuk seperti itu. Kalau dia off sama kamu, nggak memberikan kejelasan, nggak menyelesaikan sebuah masalah atau apa, kamu sudah berupaya banyak hal sama diri dia tapi nggak ada pergerakan. Oke, ini adalah waktu yang tepat untuk sahabat kebahagiaan meningkatkan frekuensi kamu ke hal-hal yang jauh lebih menguntungkan. Toh juga dia pasti akan kembali sih sahabat kebahagiaan, karena ini bukan yang kali pertamanya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Eight of Cup. Sahabat kebahagiaan, betul kan, dia akan kembali. Eight of Cup. Ini adalah kedatangan. Dia akan datang lagi kepada sahabat kebahagiaan ketika pikirannya itu udah tenang. Karena dia nggak mau diusik, dia nggak mau disalahkan, dia nggak mau diribetkan. Padahal kenyataannya orang ini ribet. Apakah ini adalah si pekok yang aku cintai? Karena dari karakter energinya ini justru mengarah ke dia. Tapi siapapun juga dia, sahabat kebahagiaan, ketika dia off seperti ini bukan saatnya sahabat kebahagiaan ngereok sendiri ya. Tapi justru ketika ngediamin kamu gak jelas, off gak jelas seperti ini. Oke, ini adalah waktu yang paling bagus untuk aku self love, mencintai diri sendiri. Karena ketika dia gak hadir, ini justru banyak waktu yang aku gunakan untuk diriku sendiri. Untuk bersenang-senang. Apa yang aku senangi, aku sukai, aku akan melakukan itu. Karena kalau sama diri dia, waktu kamu pasti akan kamu sisipkan juga sama orang ini. Ketika kamu menyisipkan waktu untuk diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, vibrasi kamu, frekuensi kamu tuh naik sahabat kebahagiaan. Dan dia
yang akan ketarik kamu. Tapi ketika dia off, kamu nangis, kamu sedih, kamu seperti menyalahkan diri sendiri, turun. Kalau frekuensinya kamu paling rendah banget, ya kamu akan susah untuk mengimbangi dia. Ini adalah alur energinya. Lalu bagaimana untuk alur energi yang selanjutnya? Kita akan cek bersama-sama. Kita akan cek untuk energi selanjutnya. Yang dia lakukan di saat dia off. Dia beneran kayak gini gak sih sama kamu? Beneran ngilang gak sih untuk selamanya? Tapi dari pergerakan signifikator di atas, dia pasti akan kembali sih sahabat kebahagiaan. Kalau orang Jawa bilang itu celilian ya sahabat kebahagiaan. Celilian, apa sih bahasa Indonesianya celilian? Kayak orang yang dia pergi, tahu-tahu kamu udah mencintai diri sendiri, kamu jauh lebih baik, dia datang kayak orang celilian gitu loh. Loh, kok ternyata kamu gak sedih ya aku tinggalin, justru kamu lebih bahagia. Pasti dia akan repot sendiri dengan energi kamu yang frekuensinya jauh lebih tinggi ketimbang dia. Itu adalah pembalasan yang paling bagus sih sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan kita lagi di fitnah sama orang, kita diomongin jelek sama orang, daripada kita buang-buang energi untuk nanggepin dia, lebih baik kita self love, perkaya diri kita dengan keberlimpahan, dengan potensi yang bagus. Gak usah dengerin apa kata yang negatif, kita terus berkreasi. Pasti dia juga akan jatuh sendiri. Termasuk hubungan semacam ini, hubungan yang off tanpa ada sebuah kejelasan. Gunakan waktu untuk self love. Itu adalah cara yang terbaik untuk balas dendam. Oke, kita untuk energi yang selanjutnya. Itu adalah caranya Kevin ya, soal kebahagiaan. Bisa kalian tiru, bisa kalian enggak, terserah kalian. Karena Kevin nggak akan pernah memaksa kalian seperti apa. Dan setiap orang itu pasti porsinya itu beda-beda. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Dia. Tuh kan, astaga, sahabat kebahagiaan, Kevin heran loh sama pembacaan Kevin akhir-akhir ini. Banyak kartu yang sama. Ini adalah Wheel of Fortune. Dan ini adalah kartunya Wheel of Fortune. Kalian bisa baca ya. Wheel of Fortune. Udah fix sih sahabat kebahagiaan. Dia memang ngerasa berat banget ngejalin hubungan ini sama kamu. Lagi butuh ruang. Nanti juga bakalan kembali. Karena apa? Posisinya dia lagi di bawah. Kalau posisi frekuensinya dia lagi di bawah, kamu tingkatkan ke atas, nanti dia akan kegenjot naik ngikutin kamu. Tapi kalau dia di bawah, kamu di bawah, gimana mau muter ke atas? Berat sahabat kebahagiaan. Itu adalah alur energi. Energi itu nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Dan di sini adalah tugas Kevin untuk menjelaskan alur energi kamu sama dia kalau lagi situasinya off semacam ini. Dan hal yang paling membuat diri dia itu ngerasa hubungannya off cukup lama karena sebuah pemanfaatan ini. Apakah dia kurang mendapatkan sebuah manfaat yang menguntungkan untuk dia atau enggak? Atau justru dia memang mengalami hubungan ini memang berat dan dia lagi demotivasi dalam hubungan ini. Dan selanjutnya dia memang lagi butuh ruang untuk diri dia sendiri. Udah biarin. Kalau dia berada di kondisi dia butuh ruang. Tapi ketika dua poin ini yang membuat sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa oh ini poinnya dia nih. Lebih baik kamu langsung tingkatin frekuensi kamu ke dalam kebahagiaan self love. Tarik energi positif di semesta. Pasti dia yang bakalan ketarik sama kamu. Beberapa dari viewersnya Kevin dari sahabat kebahagiaan ini juga sudah mulai beradaptasi untuk lebih bisa mengembangkan potensi di dalam diri, terutama ketika kalian merasakan bagaimana hasil dari self love-nya kalian ini justru bisa narik dia. Kalian bisa komentar jika kalian yang sudah berhasil. Karena Kevin juga baca komentar-komentar sahabat kebahagiaan ya, ngikutin Kevin selama 1 tahun ini. Banyak pergerakan-pergerakan yang positif dari diri kalian sehingga kalian memang sudah menjadi orang yang baru. Seperti terlahir kembali dengan kekuatan, dengan kesadaran yang jauh lebih kuat. Oke, tahun ini adalah tahun strength sahabat kebahagiaan.
Tahun ini adalah tahun strength, tahun kekuatan. Karena di sini ada angel number yang kebetulan juga satu garis ya. Wheel of Fortune itu kan nomornya 10. Dan ini paling bawah Wheel of Fortune nomornya juga 10. Kita cek saja ya sahabat kebahagiaan apa makna dari angka 1010 dari angel number. Mungkin ini bisa menjadi sebuah petunjuk untuk kita ketika dia tuh lagi off sama sahabat kebahagiaan. Kita cek ya. Arti makna 1010. Ini Kevin punya deretan kartu angel number, karena angel number ini adalah poin penting untuk kita bisa menganalisa lagi dari angka-angka dalam kartu tarot. Angka 1010 di dalam kartu tarot maknanya apa sih? Atau dari angel number kita. Sahabat kebahagiaan, kalian bisa menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan Kevin seperti biasa akan menerjemahkannya sebagai numerologi atau sebagai energi. Angka 1010. Ya, kamu memang diminta untuk sabar. Ketika dia off sama kamu nggak usah ngereok. Justru seperti yang Kevin sebutkan tadi, itu adalah cara terbaik untuk balas dendam kepada orang yang lagi off semacam ini. Ketika kamu self love, ketika kamu melakukan yang terbaik, yang kamu suka untuk diri sendiri, kamu bisa bekerja, kamu bisa mengembangkan kreativitas kamu, berkumpul dengan orang-orang yang positif, atau melakukan kegiatan-kegiatan positif, justru akan menambah kebahagiaan dan sukacita kamu. Berbuat baik kepada semua makhluk Tuhan, memberikan sebuah cinta kasih kepada semua makhluk Tuhan, ini juga akan meningkatkan frekuensi kamu ke dalam kesadaran cinta yang lebih tinggi. Kalau misalkan kamu masih memfokuskan dia sebagai pemeran utama yang off dalam hubungan ini, justru energi kamu akan terlemahkan. Bersabar di sini bukan hanya sabar nungguin doang, tapi kamu bergerak melakukan kebaikan, melakukan banyak hal, sehingga potensi kamu, power kamu akan meningkat, sahabat kebahagiaan. Untuk kalimat oracle dari angka 1010 di sini tentang aku sabar. Jaga pikiran sahabat kebahagiaan untuk tetap positif dan bersabar, karena semua berjalan untuk kebaikan tertinggi kamu. Percaya bahwa malaikat penjaga sahabat kebahagiaan ini akan bekerja di balik layar untuk membantu kamu. Caranya gimana biar malaikat penjaga kamu ini biar cepat bantu kamu? Lakukan apa yang Kevin sebutkan tadi, berbuat baik, melakukan sebuah sukacita untuk diri sendiri, memberikan kebaikan kepada semua makhluk Tuhan di situ. Ketika kamu menciptakan hal yang positif di situ, pasti malaikat penjaga kamu juga akan membantu kamu dalam kesabaran kamu di sini. Ini adalah alur energinya sahabat kebahagiaan. Oke, positif ya. Angka 1010 di sini ternyata adalah jawaban dari semesta. Selanjutnya, ada energi apa untuk pembacaan kita? Ada kartu Two of Fire. Fiksi sahabat kebahagiaan, ini orang gengsinya gede banget sih. Nanti juga dia bakalan balik sama kamu. Biar frekuensinya cepat ketarik ya. Kamu selama 2 hari ini atau 2 minggu ini, lakukan hobi kamu aja udah. Lakukan hobi kamu. Kamu hobinya apa? Kevin, aku hobinya tidur. Ya udah tidur. Kevin, aku hobinya nonton. Kevin, aku hobinya nyanyi. Lakukan sesering mungkin biar suasana hati kamu tuh menjadi bahagia. Sedangkan untuk energi orang ini tuh, itu memang kayak sengaja cari perhatian saja sama sahabat kebahagiaan ketika lagi off sama kamu. Jadi kamu jangan ngereok ya sahabat kebahagiaan. Tenang, karena ini 2 kartunya adalah Wheel of Fortune ya, kartu di awal. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Six of Air ya. Sahabat kebahagiaan, Six of Air ini sama dengan kartu Six of Swords, di mana orang ini memang di dalam pikirannya dia yang merasa rumit di sini, merasa berat banget hubungannya sama kamu. Dia lagi pura-pura move on dari kamu. Dalam benaknya dia tuh pengen ngomong, aku mau move on, aku mau pergi dari kamu, aku pengen meninggalkan kamu. Semakin dia melakukan ini, justru semakin membuat diri dia akan selalu berpikir untuk kembali kepada kamu. Dan ini juga berlaku untuk sahabat kebahagiaan. Ketika kamu memilih menjauh, justru kamu memilih untuk mendekat. Ada keterbalikan dari energi semacam ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena kisah kamu bersama diri dia belum selesai. Kamu sama diri dia belum menemukan sebuah titik temu dan kesepakatan. Kalau kamu ambil keputusannya adalah aku pergi,
tanpa ada sebuah kesepakatan, ini justru akan dibayang-bayangi untuk kembali. Dia pun juga sama. Ketika dia pergi tanpa ada sebuah kesepakatan, datang tak dijemput, pulang tak diantar, nggak pamit, ini justru ketika dia pergi, dia akan dihantui rasa bersalah dan kemudian akan balik lagi, putar setir. Ini adalah energinya dia. Jadi lakukan apa yang Kevin sarankan tadi. Semua ada sebab akibatnya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Emperor. Bener kan? Dia adalah si orang keras kepala. Dia memang sengaja melakukan hal ini. Tujuannya apa? Ya, sahabat kebahagiaan, kalau misalkan kamu ngikutin orang keras kepala ya nggak akan pernah bisa sesuai dengan harapan kamu. Mungkin dia adalah orang yang dominan, mungkin dia adalah anak pertama, atau anak paling disayang sama orang tuanya, sehingga dia pengen segalanya itu harus diturutin. Lebih enak ngejalin hubungan itu sama anak tengah-tengah, anak nomor 2 dari 3 bersaudara, anak nomor 3 dari 5 bersaudara, karena dia pasti akan belajar untuk adil dan untuk tetap netral. Tapi di sini Kevin melihat dia mungkin adalah bagian dari anak kesayangan orang tuanya ya, sehingga karakternya itu kebentuk semacam ini. Kalau keinginannya nggak diturutin, ya dia kayak gini. Dia kayak gini. Pada dasarnya dia memang sengaja melakukan hal ini untuk membuat kamu itu kayak ngerasa butuhin dia banget. Kartunya adalah Emperor loh. Emperor itu kan penguasa. Kalau penguasa atau raja dari segala raja, pengennya yang diutamakan. Ini adalah energinya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Strength. Itu kan bener kan? Angka 10 di sini, 10-10 ini kan tentang kesabaran. Strength di dalam kartu tarot memiliki makna kekuatan dan juga kesabaran. Ya, kesabaran kamu lagi diuji. Kevin, aku udah sabar banget dari dulu kayak gini terus. Oke, ambil keputusan bahwa kamu penentunya. Kamu nggak boleh ngikut-ngikutin terus energinya dia. Apa yang harus kamu lakukan? Self love. Kamu lakukan yang terbaik dan isi kekosongan hatimu dari dia untuk mengisi kebaikan-kebaikan untuk diri sendiri. Sedangkan orang ini memang selalu sengaja mencari gara-gara. Strength itu sifatnya adalah seseorang yang memang selalu mengulangi perbuatan hal yang sama. Tujuannya apa? Biar hubungan kamu tuh kuat. Semakin sering sahabat kebahagiaan merasakan sikapnya dia semacam seperti ini, akhirnya kamu mati rasa dan kamu sudah terbiasa. Sehingga kepergiannya dia ketika off atau apa, bodo amat. Lu mau ngapain ya juga bodo amat. Daripada sahabat kebahagiaan nangis-nangis terus atau apa. Mungkin ketika kamu terlalu cinta banget sama diri dia, mungkin kamu kayak ngerasa kehilangan ya ketika dia off. Tapi ketika kamu sudah sadar, cinta gak boleh kayak gitu, aku butuh perubahan, maka justru kamu yang paling kuat. Atau justru kalian pada dasarnya di sini sengaja off lagi perang dingin. Lagi perang diem-dieman. Siapa dulu yang ngubungin? Padahal di dalam hati, udah dong, capek gini. Jangan menjadi orang yang egois dan keras kepala semacam itu sahabat kebahagiaan. Itu tidak akan pernah menemukan sebuah solusi. Kalau tujuannya adalah sama-sama perang dingin, diem-dieman, kamu diem, dia diem. Nanti batin kamu bilang, udah dong capek tahu yang gini, gak usah berpura-pura. Karena cinta itu natural, dinikmati, dirasakan. Untuk energi yang selanjutnya ada kartu Tree of Air. Sahabat kebahagiaan, ini memang menyakitkan sekali ya. Ini memang menyakitkan sekali bagi sahabat kebahagiaan. Tapi ketahuilah, pada dasarnya orang ini nggak bisa setega itu sama kamu. Meskipun dia di sini kecewa. Tree of Air ini memiliki makna tentang sebuah kekecewaan. Dia memang lagi kecewa sama kamu, makanya off. Apa sih yang membuat dia kecewa sama kamu? Ya mungkin dari kata-kata yang tanpa sahabat kebahagiaan sadari menyinggung perasaannya dia. Atau mungkin juga dia kecewa karena dia nggak dituruti kemauannya dia sama kamu. Entah itu berkaitan dari ranah finansial atau hal-hal lain. Sehingga dia memilih untuk mundur. Tapi kemundurannya diri dia, semakin dia berpaling atau pergi dari kamu, semakin diri dia merasa rindu sama kamu. Karena Tree of Air ini juga memiliki makna kerinduan. Simbolnya ini unik ya. Ini Kevin pakai kartu penyihir. Kartu penyihir. Ada simbol sangkar burung dan burungnya terlepas di sini semuanya keluar. Namun ketika keluar semua, memang butuh waktu
lama untuk terbiasa dan butuh waktu lama juga untuk kembali. Dan ini adalah dia. Tapi apapun yang dia lakukan ketika off semacam ini, bukan berarti dia 100% membenci kamu. Karena dia juga akan ngerasa malu sendiri saat kebahagiaan. Dia akan ngerasa malu sendiri. Makanya ketika dia kembali sama kamu tidak pernah membahas hal ini dan tidak pernah mengungkit. Karena dia tahu pada dasarnya dia yang salah, dia yang melakukan semacam ini. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya, ketika dia off sama kamu, apa yang dia lakukan? Oke, ada kartu Five of Swords. Dia melakukan kegiatan seperti biasa, rutinitas seperti biasa, bla 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 seperti biasa. Tapi dia memang kayak ngerasa bahwa ya aku memang mencoba ya bertahan dalam semacam ini karena aku merasa bahwa capek banget ngejalin hubungan semacam ini sama kamu. Namun ketika dia terlanjur berlama-lama off sama sahabat kebahagiaan, orang ini justru di sore hari jam 5 sore, karena Kevin lihat di sini ada divine timing ya, jam 5 sore dia tiba-tiba itu mendapatkan sebuah stimulus dari sesuatu hal yang berkaitan dengan kamu, dan setelah itu dia keinget dan kekoneksi sama kamu. Orang ini tuh gak bisa 100% menghilangkan perasaannya dia sama kamu. Dia gak bisa 100% semacam itu. Karena kamu memang sudah terlalu banyak memberikan pemanfaatan buat diri dia, keuntungan buat diri dia. Karena kamu adalah Wheel of Fortune-nya, bukan dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Page of Spear. Sahabat kebahagiaan, fiksi, dia pasti akan kembali. Dia memang lagi kayak bocah. Karena pada dasarnya, dia inginnya itu yang pengen diutamakan ya, balik di kartu Emperor. Tapi sejatinya orang ini tuh masih menyimpan gairah kepada kamu. Kalau dia masih menyimpan gairah, artinya dia masih tertarik sama sahabat kebahagiaan. Lalu yang dia lakukan selanjutnya adalah ada kartu Knight of Wands, sahabat kebahagiaan. Orang ini pada dasarnya memiliki jiwa muda. Siapapun dia usianya, entah ini usianya sudah kepala 4, kepala 5, atau mungkin kepala 6, atau mungkin juga kepala 7. Tapi dia memang selalu menciptakan jiwa muda di dalam diri dia. Sehingga dia masih ada energi untuk kembali sama kamu. Kecuali dia sakit, dia meninggal, gak akan datang ke kamu. Tapi di sini masih ada sebuah pergerakan, dia akan kembali dan memunculkan batang hidungnya kepada sahabat kebahagiaan. Ada kartu Seven of Spear. Ini sahabat kebahagiaan pikir-pikir lagi ya, kalau misalkan dia datangnya on off seperti ini karena keinginannya nggak diturutin, atau mungkin juga berkaitan dari materi. Kamu nggak boleh terlalu royal sama orang semacam ini. Ingat, ini tahun 2024, tahun kalian untuk ngumpulin duit, tahun kalian untuk benar-benar bisa memberikan kebaikan untuk orang yang tepat saja. Jangan sampai dia ini ngambek kayak gini off sama kamu karena nggak dikasih duit. Jangan, sahabat kebahagiaan. Dan Kevin lihat ini adalah energinya si pekok. Kalau misalkan ini bukan bermasalah dengan uang, yang dia lakukan di sini adalah dia memang sengaja semacam ini biar kamu itu kayak ngerasa butuh dia. Ini adalah dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Death, sahabat kebahagiaan. Orang ini kan bilang ya di kartu awal bahwa dia berat ngejalin hubungan semacam ini. Bahwa dia udah lelah. Dia belajar move on di sini dan pengen untuk mengakhiri hubungan. Kartunya Death. Death itu kan mengakhiri. Dia pengen mengakhiri hubungan semacam ini. Tapi ketika kamu naikin frekuensi energi kamu, seperti yang Kevin sebutkan, orang ini justru akan nengok ke belakang dan kemudian dia ada sesuatu hal yang membuat diri dia ingin terlahir kembali untuk menciptakan sebuah koneksi lagi sama sahabat kebahagiaan. Tapi kalau misalkan hubungan ini toksik, kamu ikutin permainannya dia
dia off sama kamu, kamu ikut permainannya dia, kamu off sama aku offin. Kalau di sini ada toxic, ada pemanfaatan dari kartu Seven of Spades. Karena ini bacanya general ya, soal kebahagiaan. Kalau ada pemanfaatan di sini, stop sahabat kebahagiaan. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa bahwa Kevin dia nggak pernah manfaatin apapun, tingkatkan frekuensi kamu, dia pasti akan datang dan ini pasti akan berubah. Karena kamu sama diri dia pada dasarnya adalah mirroring. Dan itu juga memiliki makna tentang mirroring energy. Lalu untuk energi kartu yang terakhir ada kartu Queen of Swords. Oke, sahabat kebahagiaan. Udah terserah dia mau ngapain, mau seperti ini, udah terserah aja gitu sahabat kebahagiaan. Kata kuncinya sebenarnya simple ya, terserah aja. Yang penting kamu masih bisa mengendalikan emosional kamu. Karena sejatinya orang ini memang belum sanggup sih. Dan dia pasti akan gagal untuk off selamanya. Karena dia pasti kepikiran kamu. Sword di dalam kartu tarot itu identik dengan pikiran. Orang ini masih kepikiran kamu walaupun off hubungannya. Dan bahkan dia masih nge-save kok. Masih di kontaknya, dia masih ada nomornya kamu. Dan dia bisa pakai fake akun untuk cek kamu itu seperti apa. Makanya tunjukkan kamu bahagia, kamu senang-senang, kamu happy. Biar dia itu celilian. Apa bahasa Indonesianya celilian, sahabat kebahagiaan? Mungkin kalian yang orang Jawa pasti tahu celilian itu apa. Coba komen. Karena ini fiksi energinya si pekok yang aku cintai. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja untuk pembacaan kita kali ini. Ini bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, tidak usah khawatir, tidak usah bermuram durja, ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Untuk zodiak yang pertama ada Aquarius hadir di sini. Ada Leo. Selanjutnya ada Scorpio. Ada Sagittarius. Ada Gemini. Ada Pisces. Ada Libra. Ada Capricorn. Ada Cancer. Dan yang terakhir di sini ada Aries. Ini beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Aquarius, Leo, Scorpio, Sagittarius, Gemini, Pisces, Libra, Capricorn, Cancer, Aries. Ini zodiaknya. Dan untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Oke. Kita akan cek untuk inisial nama. Inisial yang pertama ada huruf Z untuk zero, lalu di sini ada huruf Y untuk yellow, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf F untuk Fanta. Selanjutnya di sini ada huruf G untuk Gamma. Lalu di sini ada huruf M untuk Mama. Selanjutnya di sini ada huruf J untuk Jamaika, lalu di sini ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf N untuk Nano, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf Q untuk Queen. Lalu di sini ada huruf C untuk Charles. Selanjutnya ada huruf A untuk Alpha, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf D untuk Delta, dan yang terakhir ada huruf T untuk Tango. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Dan untuk sahabat kebahagiaan, Kevin minta dukungan kalian. Jangan pernah skip iklannya, karena dengan sahabat kebahagiaan melakukan hal itu justru akan membuat Kevin semakin bersemangat untuk bisa memberikan sebuah informasi-informasi untuk kalian semua. Yang temanya pengen dibacakan, komen aja di kolom komentar. Kalau energinya bagus, temanya menarik, akan Kevin bikinkan videonya. Dan ini adalah salah satu dari cerita komentar-komentar dari sahabat kebahagiaan. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih banyak. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Bye-bye. Matai mas yo.